Sangat membantah dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya melaporkan saya. Dia saya tanyain, dia cuma bilangnya sakit di kepalanya aja sakit katanya. Makanya saya bilang kalau nanti udah ini kita coba periksa lagi kepalanya bagaimana nanti. Bilang. Kalau untuk ART-nya kenal Mas Baby? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu saya nggak tahu. Polemik dugaan kekerasan yang menyeret nama Rian Wartia Trigina hingga kini masih ramai jadi bahan perbincangan publik. Bukannya mereda, kasus ini justru semakin panas lantaran kedua kubu memilih menempuh jalur saling lapor. Perseteruan yang belum menemukan titik terang itu membuat perhatian warganet terus tertuju pada perkembangan terbaru. Apalagi Erin yang sebelumnya sudah membantah keras semua tudingan dari sang ART, kini kembali memancing sorotan lewat aktivitas di media sosial. Tanpa menyebut nama siapapun secara gamblang, Erin merepost unggahan milik kerabatnya. Namun isi pesan tersebut dinilai seakan menyentil sosok tertentu yang diduga masih berkaitan dengan polemik ini dan dianggap berusaha menjatuhkan reputasinya. Sebelum mulutmu dipakai buat ngomongin keburukan dan aib orang lain, pakai dulu matamu untuk bercermin dan melihat apa yang masih salah dalam dirimu, dan pakai juga hidungmu untuk mencium bau busuk dari dalam hatimu sendiri. Unggah Erin. Sangat membantah dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya melaporkan saya. Saya akan dengan sangat percaya diri karena saya tidak melakukan apapun, jadi saya akan menindaklanjuti karena memang pembantunya itu bermasalah dan yayasannya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya dan menuduh saya dan akhirnya dia bikin laporan dan akan saya kontur. Pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan Jendela. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi Hera ini mulai bekerja dari bulan baru banget. Satu bulan. Belum ada belum nyampe 1 bulan. Dan gajinya juga katanya ditahan itu belum ada gajian. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar sih. Iya, nutup jendela. Terus setiap hari kerjanya itu katanya salah gitu. Jadi nggak ada yang bener kerjanya dibuatnya. Dia saya tanyain, dia cuma bilangnya sakit di kepalanya aja sakit katanya. Makanya saya bilang kalau nanti udah ini kita coba periksa lagi kepalanya bagaimana nanti. Saya bilang minyak dipukul itu nggak tahu, mungkin karena juga pakai kakinya itu kan suruh jongkok ditendang pakai kakinya, jadi jengkang dia gitu. Tapi kalau untuk ART-nya kenal nggak sama Ibi? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu, jadi saya nggak tahu. Ya saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik lah. Walau telah membantah keras semua tudingan dari pihak lawan, Erin tetap dihadapkan pada laporan yang dilayangkan asisten rumah tangganya sendiri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan aksi kekerasan yang disebut terjadi pada Rabu malam lalu. Hingga kini belum ada keputusan apapun mengenai benar atau tidaknya tuduhan itu. Namun sebelum proses hukum berjalan lebih jauh, perhatian publik justru sudah tertuju pada sikap Erin terhadap para pekerja di rumahnya. Banyak yang ikut menyoroti bagaimana relasi Erin dengan para ART selama ini. Sorotan itu makin kuat setelah publik kembali mengingat gugatan cerai Andre Taulani yang sempat mencuat sebelumnya. Dalam perkara tersebut, pernah muncul dugaan adanya perlakuan tidak baik terhadap ART terdahulu. Lantas, apa tanggapan Mintarsih selaku psikolog melihat pembawaan Erin terkait sisi kejiwaannya?
memang Erin kasar, mestinya sehari-hari juga kasar, mudah terjadi suatu tindakan kasar. Mestinya tindakan kasar juga bisa terjadi pada ART-nya. Tapi tindakan kasar apa yang dilakukan? Apakah tindakan kasar bentak-bentak atau tindakan kasar dalam memukul atau apa? Jadi bukan otomatis perceraian itu sudah tanda yang biasanya mudah tidak cocok. Tapi kembali dilihat apa yang telah dilakukan, karena kita tahu sekarang kejahatan juga meningkat. Mungkin saja kejahatan meningkat lewat ART. Jadi sekarang semua harus lebih berhati-hati terhadap ART. Sebetulnya kita lihat bahwa edukasi itu lebih dalam hal pekerjaan. Tapi edukasi mental itu sulit untuk dilakukan, apalagi dalam jangka waktu yang singkat. Yang bisa adalah misalnya kalau semua diikuti siapa ART yang pernah ribut dengan majikannya, lalu dikumpulkan sehingga akhirnya ART itu sama-sama mempunyai suatu track record dari ART. Jadi bukan ART-nya, majikan dari ART-nya, yayasannya punya track record dari ART-nya. Itu sebenarnya perlu, tapi itu kan sulit dilakukan karena mereka saling bersaing. Kita lihat lagi trauma sebesar apa dan ada apa dengan membiarkan jendela terbuka. Apakah ada suatu indikasi yang negatif? Karena kok tiba-tiba suaminya ikut campur atau siapa gitu ikut campur, itu kan bukan suatu yang biasa. Jadi semua itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi Erin mempunyai beberapa hal-hal yang dianggap negatif. Itu jelas Erin akan diserang. Tapi dari ART-nya tidak ada record. Jadi yang perlu adalah netizen atau media melihat juga ada cacat apa pada ART ini. Apakah ada memar-memar. Jadi supaya terjadi keseimbangan. Kalau sekarang masih terlalu sulit, terlalu kurang berimbang dalam segi informasi dari kedua belah pihak. Sementara itu, Erin tetap teguh pada pendiriannya. Ia menilai seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya merupakan fitnah yang sangat merugikan dan menyakitkan. Karena merasa namanya diserang, Erin pun memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Tanpa banyak bicara, Erin langsung melaporkan pemilik akun media sosial Nia Damanik. Akun tersebut diduga menjadi pihak yang menyebarkan tuduhan soal kekerasan terhadap ART, yang menurut Erin telah mencoreng nama baiknya di hadapan publik. Dalam laporannya, Erin juga disebut datang membawa sejumlah bukti. 2 barang bukti telah disiapkan, termasuk rekaman CCTV dari lokasi kejadian, yang dianggap bisa membantu mengungkap fakta sebenarnya. Namun rupanya, langkah Erin tak berhenti di sana. Ibu 3 anak itu juga dikabarkan sedang menyiapkan laporan lanjutan yang nantinya akan diarahkan kepada asisten rumah tangganya sendiri. Juga Tadi sudah ngobrol di rumah. Tadi ada pihak dari Polres Jakarta, Polsek Sanggerahan juga tadi Pak RW juga mengecek kebenarannya dan itu aman. Pak, mungkin Erin membantah ya, Mbak? Kalian kan semua lagi di rumah kan, bisa dilihat buktinya tidak ada yang aneh-aneh. Terlapornya sebenarnya langkah awal dari tadi kita dimintai keterangan oleh penyidik pada di awal tadi bahwa pelapornya kita melaporkan akun media sosial terlebih dahulu. Yang inisial ND pada media sosial Trits ya. Pelaku utamanya nanti diduga itu, tapi untuk sementara itu yang akan kami laporkan. Pasal yang disangkakan 433, 434 dan 441 dengan ancaman paling lama 5 tahun. Kejadian yang dimaksudkan diketahui pada tanggal 29 April 2026 dan tempat kejadiannya yaitu di Jalan Kesehatan 4, Bunga Mayang, Bintaro Utama, Jakarta Selatan. Isi laporan saudara inisial RT tersebut melaporkan bahwa ia mengalami pencemaran nama baik dan atau fitnah. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang
sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Kita lihat situasi sekarang ya, seringkali kalau ART dianiaya majikan yang salah, tapi itu belum tentu. Jadi jangan itu dianggap sebagai patokan mutlak. Tapi sekarang ada juga yang ART yang sengaja melakukan hal-hal negatif, seperti ART menganiaya anak, ART mencuri. Jadi itu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kalau kita lihat, apakah pertama ada jendela yang dibuka? Di situ kan kita tahu sendiri, kalau malam kan barangkali dipikirkan apakah dia ada yang masuk, ada maling yang masuk, mau dimasukkan gitu. Tapi ada lagi, sampai seberapa jauh ART itu betul-betul dianiaya. Karena polisi juga diam saja, jadi data kita masih terlalu minim. Kalau misalnya betul-betul sampai memar, sampai apa, kita kan bisa lihat, atau sampai dipukul atau apa. Tapi ini kan semua dibungkam oleh polisi, jadi entah kenapa polisi tidak mau mengungkap. Jadi kalau polisi tidak mau mengungkap, kan orang juga ragu-ragu, apakah betul dia dianiaya? Mungkin benar, mungkin tidak. Persoalan kekerasan antara majikan dan asisten rumah tangga sebenarnya bukan cerita baru. Dari waktu ke waktu, kasus serupa terus bermunculan dan selalu meninggalkan perhatian serius di tengah masyarakat. Bahkan belum lama ini, publik juga dikejutkan dengan berbagai kabar mengenai WNI yang bekerja di luar negeri dan diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka. Situasi itu menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga masih berada dalam posisi yang rentan. Isu inilah yang kemudian ikut disoroti Mintarsi. Ia mencoba mengupas lebih jauh alasan mengapa tindakan kasar dari majikan kepada ART masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Sekarang memang rata-rata ART takut, tapi kita tidak tahu. Seandainya kita ambil positif dan negatifnya, itu dalam ART kemungkinan terjadi rasa takut dan itu umum. Tapi ada juga perkecualian bahwa ART yang dihasut untuk tidak takut, ART yang dihasut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Seperti juga yang terjadi ART yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Itu juga bisa terjadi kan. Jadi jangan disamaratakan secara umum. Walaupun secara umum tetap majikan yang lebih sering salah. Tapi bukan pada kasus ini. Sekarang bagaimana bisa menilai, apakah semudah itu menilai seorang ART? Apakah semudah itu menilai ART itu orang baik atau tidak? Memang kalau misalnya kita mengambil dari seorang yang kenal dari ART kita, itu masih lebih baik daripada kita ambil dari yayasan yang kita tidak tahu apa-apa. Tapi tetap kita tidak semudah itu, karena itu terjadi kebobolan. Kalau semudah itu kan ya tidak sampai, dan terkadang ART itu begitu ramah padahal tujuannya tidak baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.